Film Popeye the Slayer Man 2025 membuka layarnya dengan memperkenalkan latar belakang cerita yang suram dan mencekam. Tahun 2025 digambarkan sebagai era di mana legenda urban dan kisah-kisah menakutkan masih mampu menarik perhatian, terutama bagi generasi muda yang haus akan misteri dan sensasi. Di sebuah kota kecil yang dulunya ramai, namun kini tampak lesu dan menyimpan rahasia kelam, berdiri sebuah pabrik pengalengan bayam yang telah lama ditinggalkan, Anchor Bay Canning. Pabrik ini bukan hanya sekadar bangunan tua yang usang. Ia memiliki reputasi sebagai tempat berhantu, dikaitkan dengan legenda mengerikan tentang sosok misterius yang dikenal sebagai Sailor Man. Kisah tentang Sailor Man telah menjadi bagian dari cerita rakyat setempat selama bertahun-tahun, diwariskan dari mulut ke mulut, seringkali dibumbui dengan detail yang semakin fantastis seiring berjalannya waktu. Beberapa orang mengatakan bahwa ia adalah seorang pelaut yang tewas dalam kecelakaan tragis di dermaga dekat pabrik. Arwahnya terperangkap dan mencari cinta yang hilang. Namun, versi yang lebih gelap dan menakutkan menggambarkan Sailor Man sebagai sosok pembunuh kejam yang menghantui pabrik, menunggu mangsa yang berani menginjakkan kaki di wilayahnya. Di tengah latar belakang yang menakutkan ini, kita diperkenalkan kepada Dexter, seorang pemuda dengan ambisi besar untuk menjadi seorang pembuat film dokumenter. Dexter memiliki ketertarikan yang kuat pada legenda urban dan kisah-kisah paranormal, dan ia melihat cerita tentang Sailor Man sebagai subjek yang sempurna untuk proyek filmnya. Ia percaya bahwa dengan menyelidiki kebenaran di balik legenda tersebut, ia tidak hanya akan menciptakan film yang menarik, tetapi juga mungkin mengungkap sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Untuk mewujudkan visinya, Dexter mengumpulkan beberapa teman kuliahnya untuk membantunya dalam proyek ini. Ada Olivia, seorang wanita muda yang cerdas dan analitis, yang bertugas sebagai peneliti dan narator dalam film dokumenter yang direncanakan. Kathy, seorang ahli teknologi dan penggemar keamanan, bertanggung jawab untuk memantau kamera pengawas dan memastikan semuanya terdokumentasi dengan baik. Lisa dan Seth adalah dua teman lainnya yang ikut bergabung, mungkin lebih karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang menarik daripada keyakinan yang kuat pada legenda tersebut. Malam yang dipilih untuk penyusupan ke pabrik pengalengan bayam yang ditinggalkan adalah malam yang gelap dan sunyi, menambah suasana misterius dan menakutkan. Dexter dan teman-temannya berhasil menyelinap masuk ke dalam kompleks pabrik yang luas dan berkarat, membawa peralatan film dan perlengkapan lainnya. Pabrik itu sendiri tampak seperti saksi bisu dari masa lalu yang suram, dengan mesin-mesin tua yang berdebu, lorong-lorong gelap yang lembab, dan bau anyir yang samar-samar menusuk hidung. Kathy mengambil posisi di ruang keamanan pabrik yang sebagian besar masih utuh, di mana ia dapat memantau berbagai kamera pengawas yang masih berfungsi atau telah mereka pasang sebelumnya. Dari sana, ia bertugas untuk mengawasi teman-temannya dan merekam setiap kejadian yang mungkin terjadi. Sementara itu, Dexter dan Olivia mulai menjelajahi bagian dalam pabrik, mencari bukti atau petunjuk yang dapat mengkonfirmasi atau menyangkal legenda tentang Sailor Man. Lisa dan Seth memutuskan untuk menjelajahi bagian lain dari pabrik secara terpisah, mungkin karena ingin mencakup area yang lebih luas dalam waktu yang terbatas. Saat kelompok itu mulai menyebar di dalam pabrik yang gelap dan labirin, suasana tegang dan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka. Setiap suara aneh, setiap bayangan yang bergerak, dan setiap sudut gelap tampak menyimpan potensi bahaya. Meskipun beberapa dari mereka mungkin masih skeptis tentang legenda Sailor Man, rasa takut dan antisipasi mulai merayapi pikiran mereka. Tidak lama setelah mereka masuk, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Dua pencuri jalanan, Miguel dan Vincent,
terlihat mengejar seorang wanita bernama Adrienne ke dalam kompleks pabrik. Motif pengejaran itu tidak jelas, tetapi jelas bahwa Adrienne sedang dalam bahaya dan berusaha mencari tempat berlindung. Sayangnya bagi mereka, pabrik yang mereka pilih sebagai tempat persembunyian ternyata dihuni oleh ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Miguel dan Vincent berhasil menangkap Adrienne dan mempojokkannya di suatu bagian pabrik. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, sosok mengerikan muncul dari kegelapan. Sailor Man. Sosok ini tidak seperti yang dibayangkan dalam legenda. Ia bukan arwah penasaran yang mencari cinta, melainkan seorang pembunuh brutal dengan tubuh yang mengerikan. Lengan-lengannya tampak besar dan bermutasi, jelas didukung oleh kekuatan yang tidak wajar, yang kemudian terungkap berasal dari bayam beracun. Tanpa ampun, Sailor Man menyerang Miguel dan Vincent, membunuh mereka dengan kejam, menggunakan tangan kosongnya, sebelum akhirnya menyerang Adrienne juga. Adegan ini menjadi pengantar yang mengerikan tentang sifat sejati dari ancaman yang ada di pabrik tersebut. Sementara itu, di bagian lain pabrik, Margot Harrigan, seorang perwakilan real estate, tiba di lokasi untuk bertemu dengan pemilik pabrik, Lex, guna membahas potensi pembelian properti untuk dihancurkan. Margot tidak menyadari reputasi pabrik yang menakutkan atau bahaya yang mengintai di dalamnya. Saat bertemu dengan Lex, Margot sempat salah mengira penjaga keamanan Lex, Angus, sebagai Sailor Man. Karena penampilannya yang kasar, sebelum pergi bersama Margot, Lex menginstruksikan Angus untuk mencari dan mengusir siapapun yang mungkin bersembunyi di dalam pabrik. Dexter dan Olivia, yang sedang mencari petunjuk di kantor pabrik yang berantakan, menemukan arsip-arsip lama yang mengungkapkan kebenaran kelam di balik penutupan pabrik 20 tahun sebelumnya. Mereka menemukan bahwa pabrik itu ditutup bukan karena alasan ekonomi biasa, melainkan karena kontaminasi bayam mematikan yang tidak pernah diungkapkan kepada publik. Lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan bahwa pemilik pabrik, Lex, yang juga memiliki surat kabar kota, telah menutup-nutupi insiden tersebut untuk melindungi reputasinya dan menghindari tuntutan hukum. Penemuan ini memberikan konteks yang lebih dalam dan menakutkan tentang asal-usul kekuatan mengerikan Sailor Man. Kembali ke kelompok teman-teman, Lisa dan Seth, yang menjelajahi pabrik secara terpisah, juga menghadapi teror mereka sendiri. Saat mencari Katie, setelah mendengar teriakan dari arah ruang keamanan, Seth secara tidak sengaja jatuh dari atas balkon dan terperangkap dalam jaring ikan yang berkarat. Dalam usahanya untuk melepaskan diri, ia menarik jaring itu, yang sayangnya menarik rebar berkarat dari langit-langit, menusuk tubuhnya hingga tewas. Adegan ini menunjukkan betapa berbahayanya pabrik yang ditinggalkan itu, bahkan tanpa kehadiran Sailor Man. Margot Harrigan, setelah meninggalkan pabrik, menyadari bahwa ia telah menjatuhkan sebuah berkas penting di dalam. Ia memutuskan untuk kembali ke pabrik sendirian untuk mengambilnya. Keputusan ini terbukti menjadi kesalahan fatal. Sailor Man, yang mungkin sedang berpatroli di sekitar pabrik, melihat Margot dan mengejarnya. Dalam adegan yang mengerikan, Popeye, karena kemudian terungkap bahwa Sailor Man memang Popeye yang bermutasi, menangkap Margot, menguliti kepalanya, dan kemudian menghancurkannya di dalam mesin pres pabrik yang besar. Pembunuhan brutal ini menunjukkan tingkat kekejaman dan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Popeye yang bermutasi. Dengan kesepakatan bisnisnya yang berantakan karena serangkaian kematian yang terjadi di pabriknya, Lex, pemilik pabrik yang licik, kembali ke lokasi sendirian. Ia marah dan frustrasi, menelepon rekan-rekannya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ancaman yang sebenarnya masih bersembunyi di dalam pabrik. Popeye muncul dan menyerang Lex dengan brutal, menghancurkan kepalanya dengan tangannya yang kuat dan bermutasi. Kematian Lex menandai akhir dari upaya untuk menutupi kebenaran tentang pabrik dan kontaminasi bayam.
Sementara itu, Dexter dan Olivia yang masih hidup dan bersembunyi di dalam pabrik menyadari bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan legenda urban biasa. Mereka telah menemukan bukti tentang kontaminasi bayam dan menyaksikan sendiri kekejaman Sailor Man. Mereka tahu bahwa mereka harus keluar dari pabrik itu hidup-hidup dan mengungkapkan kebenaran kepada dunia luar. Film ini mencapai klimaksnya dengan konfrontasi terakhir antara Dexter dan Olivia dengan Popeye. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan makhluk itu secara langsung, mereka menggunakan kecerdikan dan pengetahuan mereka tentang pabrik untuk mencoba melarikan diri dan bertahan hidup. Adegan-adegan pengejaran yang menegangkan terjadi di lorong-lorong gelap dan di antara mesin-mesin tua pabrik, dengan Popeye yang terus-menerus mengintai di belakang mereka. Sepanjang film, Popeye the Slayer Man menampilkan adegan-adegan kekerasan dan gore yang eksplisit, menggunakan efek praktis untuk menciptakan kengerian yang nyata. Sosok Popeye sendiri digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan dengan topeng statis, dan dialognya terbatas pada gerutuan dan kalimat ikoniknya, "Iyam wat ayam," yang diucapkan dengan suara yang tidak jelas melalui topeng lateks. Meskipun film ini berusaha untuk memberikan sentuhan horor yang baru pada karakter Popeye klasik, ia menerima ulasan yang umumnya negatif dari para kritikus. Banyak yang mengkritik alur ceritanya yang dianggap berulang, tidak orisinal, dan kurang pengembangan karakter. Beberapa kritikus juga mencatat bahwa film ini gagal membangun ketegangan atau memberikan akhir yang memuaskan. Namun, beberapa penonton yang terhubung dengan komunitas horor indie dilaporkan memiliki reaksi positif terhadap film ini. Mungkin karena pendekatan B-horror slashernya yang lugas. Secara keseluruhan, Popeye the Slayer Man 2025 adalah film horor yang mencoba untuk memanfaatkan status domain publik karakter Popeye dengan mengubahnya menjadi pembunuh yang menakutkan. Meskipun premisnya mungkin menarik bagi sebagian orang, eksekusinya tampaknya gagal memenuhi harapan banyak kritikus dan penonton. Film ini lebih dikenal karena konsepnya yang unik daripada kualitas penceritaan atau produksinya.